Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian yang sekarang dan yang kebaktian yang berikutnya. Sekarang saya akan menyampaikan full khotbah, tapi dalam kebaktian yang nanti saya akan buka acara tanya jawab. Ya, jadi kalau saudara mau ikut boleh. Setelah kebaktian ini ada acara tanya jawabnya bebas. Boleh tanya apa saja. Apa saja ini artinya tentang kekristenan, tentang Alkitab. Jangan tanya fisika, kimia, ya, dan lain-lain. Pokoknya tanya jawab seputar Alkitab. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara boleh ikut yang kebaktian nanti. Ya. Sekarang saya akan membahas satu tema meneladani si mantan pemungut cukai. Ya, Matius 9:9-10. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Cukup 2 ayat ini. Saudara-saudara, ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus memanggil Matius itu sebagai muridnya. Kita tahu salah satu murid Yesus ini namanya Matius atau Rasul Matius yang nantinya menulis Injil Matius. Matius ini adalah orang yang sama dengan Lewi yang dicatat di dalam Injil Markus dan Lukas. Markus 2 ayat 14. Dia melihat Lewi duduk di rumah cukai lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dalam versi Lukas 5 ayat 27, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Jadi Matius dan Lewi ini orang yang sama. Ada orang pernah tanya saya, "Pak, yang benar mana? Matius atau Lewi?" Sama saja. Tapi Matius itu nama Yunaninya, Lewi itu nama Ibraninya. Orang Israel rata-rata punya nama Ibrani, tapi karena budaya Yunani itu hebat pada waktu itu menguasai seluruh dunia, maka rata-rata orang Ibrani itu punya nama Yunani. Seperti orang yang namanya Simon atau Simeon, itu nama Ibraninya. Nama Yunaninya adalah Petros, makanya dia menjadi Simon Petros atau Petrus. Nama bahasa Aramaiknya itu adalah Kefas. Jadi Simon, Petrus, Kefas itu 3 nama dalam bahasa berbeda hanya untuk satu orang. Ya, saudara pernah ketemu orang anaknya dikasih nama Yudas? Rasanya nggak ada ya. Kalaupun ada kayaknya orang bilang orang tuanya gila barangkali ya. Nah, anaknya dikasih nama Yudas. Tapi pernahkah saudara ketemu orang yang memberi nama anaknya Yehuda? Ada. Nah, Yehuda mau, Yudas tidak mau. Padahal Yehuda dan Yudas itu sama. Yehuda itu bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya Yudas. Ya, itu sama dengan Yesus. Itu bahasa Yunaninya, Yesus. Ya, Yesus. Bahasa Ibraninya Yosua. Jadi yang nama Yosua itu Yesus itu. Pernah ada orang tanya, "Pak, kalau anak saya lahir tanggal 25 Desember, bolehkah saya kasih nama dia Yesus?" Oh, boleh. Kalau bisa kasih nama Yosua, Yesus juga boleh. Tapi Yesus saja, tidak usah Yesus Kristus. Karena nanti kalau dia curi ayam, ditangkap polisi. Yesus Kristus ditangkap polisi gara-gara curi ayam. Nah, itu namanya mempermalukan Tuhan. Ya, jadi Matius ini nama Yunaninya, Lewi nama Ibraninya. Dan saudara-saudara, arti dari nama Matius atau Lewi ini adalah pemberian Allah. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mau ajak kita untuk belajar meneladani Matius ini, si mantan pemungut cukai ini. Saya mau bahas beberapa. Yang pertama, mari kita bicara soal panggilannya Matius. Saudara-saudara, Yesus panggil Matius jadi muridnya. Lalu Matius ikut Yesus, ikut panggilan itu. Di ayat 9 kita baca, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yesus cuma bicara 2 kata, "Ikutlah aku." Lalu Matius berdiri langsung mengikuti Yesus. Nah, saudara-saudara, Matius ikut panggilan Yesus. Matius ambil keputusan jadi muridnya Yesus. Saya mau bahas lagi 2 hal di sini.
tentang ikutnya atau terimanya panggilan oleh Matius ini. Yang pertama saya ingin beri catatan di sini adalah bahwa dia mengikut Tuhan dengan motivasi yang lurus. Saudara, perhatikan bahwa dalam panggilannya itu Yesus hanya mengucapkan dua kata, ikutlah aku. Yesus tidak berkata, ikutlah aku maka kamu akan tambah kaya. Ikutlah aku maka kamu akan sehat. Ikutlah aku maka kamu akan sukses. Ikutlah aku, kamu akan berhasil. Ikutlah aku, kamu akan hidup berkelimpahan. Ikutlah aku, kamu akan dihormati. Kamu akan terkenal. Tidak. Kalimat Yesus, kata-kata Yesus cuma dua kata. Ikutlah aku, tidak memberikan janji apa-apa. Dengan kata lain saudara, Yesus tidak berikan jaminan apapun di dalam panggilannya kepada Matius. Tapi menariknya, Matius segera berdiri ikut Yesus. Dan itu berarti Matius ikut Tuhan tanpa jaminan apapun. Matius ikut Tuhan bukan supaya dia kaya atau tambah kaya. Matius ikut Tuhan bukan supaya kalau dia sakit lalu dia disembuhkan. Matius ikut Tuhan bukan supaya dia bisa sukses atau tambah sukses. Atau hidupnya berkelimpahan. Atau dia jadi orang terkenal, jadi orang terhormat. Tidak. Sama sekali tidak. Saya berikan kutipan dari tulisan pendeta Budi Asali. Dia bilang begini. Matius ikut Yesus. Padahal dalam panggilan Yesus kepadanya. Tidak ada janji berkat apa-apa. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Matius ikut Yesus dengan motivasi yang murni. Matius pasti dapat banyak kebaikan waktu ikut Yesus. Matius dapat banyak berkat waktu dia ikut Yesus. Matius dihormati karena dia ikut Yesus. Matius menjadi terkenal di seluruh dunia karena dia jadi murid Yesus. Biarpun demikian tapi motivasi pertama dia ikut Yesus bukan karena semua alasan itu. Ini penting sekali kita belajar dari sini untuk merenungkan apa sebenarnya motivasi kita ikut Tuhan. Pada tahun 1990-an, dunia kekristenan diterpa oleh angin yang namanya teologi kemakmuran. Di mana ada banyak pendeta terkenal mengajarkan, kalau kita ikut Tuhan, kita ini anak raja. Mana ada anak raja yang miskin. Karena itu, kalau kita ikut Tuhan, kita harus kaya raya. Akibat ajaran semacam ini, maka ada banyak orang jadi Kristen. Itu dengan motivasi yang salah. Supaya mereka hidup berkelimpahan. Supaya mereka hidup sukses. Supaya mereka diberkati. Tidak salah kita diberkati oleh Tuhan. Tidak salah kalau Tuhan beri kelimpahan pada kita. Tapi jangan ikut Tuhan untuk mengejar semuanya itu. Itu motivasi yang salah. Dan bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus pernah kecam beberapa orang yang ikut dia dengan motivasi yang salah semacam ini. Dia baru saja bikin mujizat. Memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah itu banyak orang ikut dia. Dalam Yohanes 6, 26-27. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Karena itu saudara, motivasi itu penting. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong kita. Pernah action bisa sama, motivasi berbeda. Satu tindakan yang sama bisa didorong oleh motivasi berbeda. Pernah lihat kucing kejar tikus? Apa yang sama? Sama-sama lari kan? Tapi coba saudara tanya, mengapa kucing lari? Mengapa tikus lari? Kucing lari karena lapar dan ingin makan. Ingin makan tikus. Tikus lari karena takut dan ingin selamatkan nyawa. Berarti sama-sama lari. Kucingnya lari masalah perut. Tapi tikusnya lari masalah nyawa. Berarti larinya sama. Tapi motivasinya berbeda. Maka action bisa sama, motivasi bisa berbeda. Orang bisa sama-sama ikut Tuhan, tapi motivasi beda. Orang bisa sama-sama puji Tuhan, motivasi beda.
Orang bisa sama-sama melayani Tuhan, tapi motivasinya berbeda. Bahkan orang bisa sama-sama berkhotbah, tapi motivasinya beda. Tidak semua orang berkhotbah betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab bilang mereka melayani, bukan melayani Tuhan, tapi melayani perut mereka sendiri. Bahkan saudara tahu, saya pernah didekati, ada yang namanya calo pengkhotbah. Jadi kerjanya hanya untuk lihat pendeta terkenal. Dia pergi nawar di gereja sana, nawar di gereja sini, nawar di gereja. Menawarkan, tapi nanti kalau persembahan kasihnya 70-30. Tapi ada pendeta yang saking ingin dicaloin, dia bilang bahkan kasih turun 50-50. Maka kita bisa lihat ada banyak orang bahkan melayani pun dengan motivasi yang salah. Ikut Tuhan dengan motivasi salah. Tuhan pasti berkati. Tuhan bisa membuat kita sukses. Bahkan Tuhan bisa bikin kita berkelimpahan. Tapi jangan itu motivasinya. Motivasi kita harus lurus. Seperti Matius yang gak dapat janji apa-apa. Ikutlah aku. Langsung ambil keputusan. Ikut Tuhan. Karena kalau saudara motivasi miring ikut Tuhan. Saudara, kalau keinginan saudara tidak terjadi, saudara bisa murtad. Saya ikut Tuhan supaya saya sembuh. Tahu-tahu tidak sembuh. Kan tidak selamanya Tuhan mau sembuhkan. Kadang-kadang Tuhan membiarkan seorang anaknya menderita sakit karena dia punya rencana di balik sakit penyakit itu. Tapi kalau orang ikut Tuhannya supaya sembuh, begitu Tuhan tidak sembuhkan, dia rasa Tuhan ingkar janji dan akhirnya dia bisa murtad dan tinggalkan Tuhan. Ada satu orang di Surabaya, anaknya mati, biasakan kebaktian penghiburan. Tapi dia tidak bikin kebaktian penghiburan, kebaktian pembangkitan. Setiap malam doa dalam nama Yesus, mujizat terjadi, bangunlah. Tidak bangun-bangun juga. Hari kedua, hari ketiga, hari kelima bertahan. Tidak bangun-bangun, terpaksa kubur. Setelah itu murtad. Tuhan, engkau ingkar janji. Kalau Tuhan ingkar janji, kapan Tuhan berjanji bahwa anakmu mati akan bangkit? Kan Tuhan gak pernah berjanji begitu. Dia mau bangkitkan, bisa. Tapi tidak ada kewajiban bahwa dia harus membangkitkan. Tidak ada. Maka di sini motivasi penting sekali. Motivasi akan menentukan bagaimana saudara ikut Tuhan. Di satu kampung ada lomba lari. Lalu si bapak dengan semangat ikut lari. Ya, juara 1 juta. Juara 2 500.000. Juara 3 250.000. Nomor 4 tidak dapat apa-apa ke belakang. Maka si bapak datang. Wah, lari. Dia lari gas. Juara 1 juta. Dia lompat. Wah, luar biasa dapat 1 juta. Babak kedua ulang lagi. Babak kedua ulang, dia juara 3, hanya dapat 250.000. Tapi semangat senangnya sama, wah sama dengan tadi waktu di juara 1. Babak ketiga, dia masuk paling belakang, tidak dapat apa-apa. Tapi semangatnya, wow, semangat. Orang heran, Pak, waktu juara 1 dapat 1 juta senang. Juara 3 juga senang. Ini gak dapat apa-apa juga senang. Kenapa Bapak gak dapat apa-apa tapi senang? Dia bilang, karena saya lari bukan untuk cari hadiah. Terus, karena saya mau olahraga. Nah, kalau begitu motivasinya bukan hadiah. Sehingga ketika hadiah tidak dapat, tidak mengurangi sukacita dia. Maka penting sekali belajar motivasi saudara ikut Tuhan itu apa. Motivasi saudara layani Tuhan itu apa. Motivasi saudara kerja bagi Tuhan itu apa. Harus luruskan motivasi. Belajar dari Matius. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti bekerja untuk kebaikan kita. Tapi jangan motivasi karena itu. Seperti Matius, hanya ikutlah aku. Dan dia ambil keputusan ikut Tuhan. Kedua, dia ikut Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu. Dalam versi Lukas pasal 5, ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Matius atau Lewi ini pemungut cukai. Kalau dia meninggalkan segala sesuatu artinya apa? Artinya dia meninggalkan pekerjaan pemungut cukai. Saudara, pemungut cukai itu adalah kaki tangan Romawi yang bekerja tarik pajak dari orang. Dan mereka biasanya menarik pajak begitu banyak. Store ke pemerintah Romawi seadanya. Lalu sisanya mereka dapat sehingga mereka rata-rata pemungut cukai kaya-kaya. Ingat, Sakeus kepala pemungut cukai. Jadi orang kaya sekali. Makanya orang Yahudi sangat benci yang namanya pemungut cukai itu.
Nah, tapi persyaratannya, kalau sampai kamu mengundurkan diri dari pemungut cukai, kamu tidak bisa kembali lagi kepada pekerjaan itu. Maka begitu Matius meninggalkan segala sesuatu ikut Yesus, dia lepaskan semua pekerjaan mengungut cukainya, ikut Yesus, maka dia tidak bisa kembali lagi jadi pemungut cukai. Itu beda dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan teman-teman lain yang mereka nelayan penangkap ikan. Setelah mereka meninggalkan perahu jala ikan mereka, kalau besok-besok mereka mau menangkap ikan lagi masih bisa. Bukankah di awal pelayanan Yesus, Yesus panggil mereka, mereka tinggalkan segala sesuatu, perahu, ikan, jala mereka, lalu ikut Yesus. Tapi setelah Yesus mati, lihat Yohanes 21 ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Berarti Petrus itu pernah meninggalkan ikan dan masih bisa kembali pada ikan. Dia pernah meninggalkan perahunya dan masih bisa kembali pada perahunya. Dia akan tinggalkan jalannya, masih bisa kembali ke jalannya. Tapi Matius tinggalkan pemungut cukai, tidak bisa kembali. Maka ini pengorbanan yang besar sekali dari seorang Matius. Dan itu harus kita teladani bahwa sekali ambil keputusan ikut Yesus, tidak boleh balik lagi. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tidak bisa kembali lagi. Sekali ambil keputusan Yesus, ikut Yesus, sekali itu ikut dia sampai mati, tidak akan berbalik. Sekali ambil keputusan melayani Tuhan, sekali ambil keputusan dan tidak pernah balik. Itu teladan dari Matius. Waktu Napoleon Bonaparte membawa tentaranya untuk menyerang sebuah pulau, mereka harus menyeberang satu sungai. Lalu pada saat mereka mau menyerang tempat itu, para tentaranya sembunyikan perahu-perahu sampan di dalam hutan-hutan atau rumput-rumput di sana. Napoleon bilang, untuk apa sembunyikan perahu-perahu itu? Supaya kalau kita kalah, kita masih bisa ambil perahu kita dan kembali. Lalu Napoleon bilang, sebelum serang, kumpul semua perahu, bakal. Habis itu baru kita maju. Artinya, gak bisa balik lagi. William Barclay kasih satu cerita tentang ada seorang yang mau menyeberang satu got. Got ini agak lebar, tapi nggak terlalu lebar juga. Jadi orang yang mau nyebrang ini dia pikir-pikir, dilihat dari jangkauan dia dan lebarnya got. Rasanya kalau saya loncat bisa nyampe. Tapi nyampe nggak ya? Jangan-jangan masuk got. Bisa lah. Wah, tapi cukup lebar. Jangan-jangan gak bisa. Coba dia siap. Begitu mau pas mau loncat, dia bilang, aduh gak bisa, gak jadi. Biar pergi aja. Begitu mau pergi, dia pikir, mestinya bisa. Maka dia balik lagi, mestinya bisa. Oke, siap lari, mau loncat. Aduh, pasti gak bisa. Balik. Begitu balik dia bilang, pasti bisa asal ambil ancang-ancang. Maka dia ambil ancang-ancang yang jauh, siap. Begitu lari mendekati pinggir, dia takut lagi. Aduh, pasti gak bisa. Biar balik aja lah. Begitu balik, satu suara bilang, kalau kamu kuat pasti bisa. Iya, pasti bisa, pasti bisa. Begitu mau loncat, takut lagi, gak bisa lagi. Bolak-balik, mau maju, bisa, gak bisa. Akhirnya dia bilang, kalau begini sampai kapan? Maka dia berdiri di got, buka baju, buang ke sebelah. Buka celana panjangnya, buang ke sebelah. Ambil dompetnya, buang ke sebelah. Sepatu sandal buang ke sebelah, baru dia berdiri. Sekarang apapun terjadi, gak boleh pulang. Karena apa? Dompet, sepatu, sandal, baju, celana sudah di sana. Maka hanya ada satu jalan. Lompat, maju, dan tidak ada jalan pulang. Ambil keputusan ikut Tuhan itu begitu. Sekali ambil keputusan tetap ikut Yesus. Kalau saudara ambil keputusan seperti itu, sekali ambil keputusan ikut Yesus, tetap ikut Yesus. No turning back. Saudara tidak mungkin jadi mualaf. Amin. Nah, maka panggilan Matius mengajar kita dua hal. Pertama adalah motivasi mesti lurus. Kedua, sekali ambil keputusan,
tidak akan balik lagi. Ya. Sekarang yang kedua. Tadi panggilan, sekarang kita bicara pelayanan Matius. Saudara-saudara, Matius setelah mengikuti panggilan Tuhan, sekarang dia mau melayani Tuhan. Tapi pelayanan macam apa yang Matius lakukan? Pertama, dia mengadakan sebuah perjamuan makan. Lukas 5, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan. Jadi Matius itu bikin acara makan di rumah, undang begitu banyak pemungut cukai makan bersama-sama dengan Yesus. Kira-kira apa tujuan Matius bikin acara makan itu? Saya kutip kata-kata Budia Sali, ini mungkin merupakan pesta perpisahan dengan teman-temannya. Tapi jelas juga merupakan usaha Matius untuk memperkenalkan teman-temannya kepada Yesus. Ya, Henry. Matius mengundang banyak pemungut cukai dan pendosa untuk makan bersama-sama dengan dia. Ini adalah tujuan utamanya dalam mengundang teman-temannya ini, yaitu supaya dia mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan teman-teman lainnya kepada Kristus. Maka di sini kita bisa lihat pelayanan Matius sudah dimulai sejak dari dia ikut Yesus. Dia mungkin belum bisa berkhotbah, belum bisa mengajar, belum bisa sampaikan firman Tuhan. Tapi kerinduannya supaya orang lain juga kenal Yesus, dia wujud nyatakan dengan bikin acara makan, undang Yesus makan, undang teman-teman pemungut cukai, supaya waktu makan itu teman-temannya bisa mengenal Yesus. Kerinduannya dia supaya teman-temannya kenal Yesus itu begitu besar. Sudah berapa lama saudara jadi Kristen? Apakah pernah punya kerinduan supaya sahabat dekatmu, pacarmu, papamu, mamamu, opa omamu bisa kenal Tuhan Yesus? Ada dua orang bersahabat sangat karib di kantor. Yang satu Kristen, yang satu non-Kristen. Akrab sekali. Tapi yang satu ini tidak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Setelah kira-kira 20 tahun bersahabat, satu ketika teman yang non-Kristen ini datang dan dia berkata kepada yang Kristen, setelah 20 tahun kita bersahabat, saya sadar bahwa kamu adalah sahabat yang jahat. Kenapa? Karena selama 20 tahun kita bersahabat, tidak pernah satu kali pun kamu cerita tentang Tuhan Yesus kepadaku. Kemarin ada orang lain yang ajak saya ikut KKR. Dan di sana saya dengar tentang Tuhan Yesus. Dan saya terima Tuhan Yesus. Saya ingat kamu, sahabat saya yang Kristen. Seandainya kemarin saya mati, saya masuk neraka. Maka kamu menjadi sahabat yang jahat. Karena 20 tahun kenal saya, gak pernah satu kali pun bicara Tuhan Yesus. Pernahkah saudara punya usaha untuk membawa orang kepada Kristus? Tadi di Pluit saya khotbah tentang you are the light of the world. Kamulah terang dunia. Terang itu memberi petunjuk pada gelap. Ada banyak orang dalam kegelapan tidak kenal Yesus. Tapi kalau kamu adalah terang dunia, kamu harus beritakan Yesus kepada orang lain. Supaya orang lain itu kenal Yesus. Saya percaya orang mati itu langsung surga, langsung neraka. Jiwanya atau rohnya, tubuhnya belum. Tubuhnya masih di kuburan. Tapi kalau orang yang tidak percaya langsung masuk neraka, artinya berapa orang yang mati satu hari? Misalnya kalau di Indonesia ini satu hari mati ada 1.000 orang, maka 1.000 orang masuk neraka tiap hari. Neraka terima orang 1.000 setiap hari. Mungkinkah itu sahabatmu, papamu, mamamu? Maka harus mau beritakan. Setelah saya khotbah tadi, di Pluit ada satu ibu datang dan dia minta dukungan doa. Dia ingat cicinya, kakaknya di Medan sana yang masih belum terima Yesus. Maka dia minta dukungan doa dari saya. Dia minta dukungan doa supaya setelah ini dia mau pergi ke Medan cari kakaknya untuk beritakan tentang Yesus. Karena kalau kakaknya sampai mati sudah sakit-sakitan, kalau mati tanpa Yesus akan masuk neraka. Matius punya kerinduan supaya orang lain terima Yesus. Bagaimana dia saudara? Kedua, Matius menulis sebuah buku tentang Yesus dan pelayanannya. Nah, saudara-saudara, Matius waktu ikut Yesus tinggalkan segala sesuatu. Tapi ingat,
Matius pemungut cukai. Kerjanya bikin laporan. Dia pintar menulis. Segala sesuatu dia tinggalkan. Menurut Barclay, dia tinggalkan segala sesuatu kecuali penanya. Dan dengan penanya, dia tulis Injil Matius. Berapa banyak kita yang diberkati dengan catatan Matius. Injil Matius ini. Semua karya Matius. Kalau begitu sebenarnya kerinduan Matius itu supaya orang lain kenal Yesus. Apakah saudara rajin beritakan Injil? Saya termasuk orang yang gigih beritakan Injil. Di mana saja saya berkhotbah, saya beritakan Injil. Bahkan saya berdebat dengan orang agama lain pun. Terakhir kemarin bulan Mei saya masih debat sama Donditan sama Umar itu. Tapi masih dalam perdebatan saya masih beritakan Injil. Saya bilang kepada semua orang Islam yang ada, kalian semua orang berdosa, penjahat, pemberontak sama seperti saya. Kita sama-sama masuk neraka. Hanya bedanya saya punya juru selamat, kamu tidak punya. Kalau kamu tidak punya juru selamat, kamu mati masuk neraka. Bagaimana kamu bisa tidur dengan tenang kalau tiap saat kemungkinan masuk neraka? Tanggal 30 Juli nanti di Surabaya saya debat sama Ustadz Kainama itu. Historical Jesus. Benarkah Yesus pernah mati disalib dan bangkit? Lepaskanlah Alkitab, lepaskanlah Al-Quran. Mari kita bicara sejarah sekuler. Adakah bukti kuat di luar Alkitab, di luar Al-Quran, bahwa Yesus mati dan bangkit? Dan saya akan menegaskan dengan pasti, Yesus mati dan bangkit. Bukan hanya berita Alkitab, tapi berita dari sejarawan-sejarawan non-Kristen. Itu memberitakan hal itu. Dan kalau memang Yesus pernah mati dan bangkit, untuk apa dia mati dan bangkit? Untuk menebus orang berdosa. Orang berdosa tidak ditebus, binasa di dalam neraka. Sekarang, kalau Yesus betul mati dan bangkit, dan semua kamu yang tidak percaya Yesus, kamu akan masuk neraka jahanam satu kali dan selama-lama. Kalau enggak mau terima Yesus sekarang. Nah, itu beritakan Injil. Tanggal 3 kemarin papa saya meninggal dunia. Tapi 2 minggu sebelum papa saya meninggal, waktu dia cat rambut saya, dia bilang, dia panggil saya kakak. Kakak, kalau bapak meninggal, tolong kakak yang khotbah pemakaman dan kakak yang kubur bapak ya. Saya kira dia guyon. Ternyata 2 minggu kemudian bapak saya meninggal. Sesuai pesannya berarti saya harus berkhotbah. Ya sudah, apa boleh buat? Saya berkhotbah. Manusia yang datang kira-kira 2.000 orang hadiri itu acara pemakaman. Saya yang khotbah. Tapi kalau 2.000 orang saya lihat ini orang begini banyak, ini KKR gratis ini. Ya. Lalu saya bicara tentang Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Di dalam Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ada banyak janji. Ada janji penyertaan. Aku tidak takut sebab engkau besertaku. Tapi ada janji kekekalan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan mana yang Daud maksudkan sepanjang masa? Bait Allah? Tidak. Karena waktu Daud hidup, bait Allah belum berdiri. Itu baru zaman Salomo. Kalau begitu, bukan rumah Tuhan, bukan bait Allah. Kalau begitu, itu bicara surga. Maka Daud bilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Janji itu menarik bukan? Menarik. Tapi tidak semua saudara dapat janji itu. Kenapa? Karena Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Kamulah domba-dombanya. Jadi janji itu hanya untuk domba. Menurut Matius 25, orang percaya domba. Orang tidak percaya kambing. Jadi janji itu hanya untuk domba yang percaya. Yang tidak percaya itu kambing. Jadi kalau saudara ada yang hadir di sini yang tidak percaya saudara kambing. Semua yang saya beritakan hari ini tidak berlaku bagimu. Tapi kalau mau, terima Yesus. Yang belum terima Yesus, terimalah Yesus. Yang mualaf, kembalilah. Karena saya lihat di situ ada banyak jilbab di situ. Rindukah saudara supaya banyak orang terima Yesus? Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus. Ku suka menuturkan. Matius rindu orang lain kenal Yesus. Bagaimana dengan saudara? Terakhir, waktu saya tinggal 5 menit. Karakter Matius. Tadi panggilan, kedua pelayanan, ketiga karakter. Saudara tidak banyak dicatat tentang karakter Matius. Tapi cerita Matius dipanggil, itu ada di dalam Injil Matius, ada dalam Injil Markus, ada dalam Injil Lukas. Tapi saudara-saudara,
di dalam daftar murid-murid Yesus, saudara lihat dalam Markus, ada daftar namanya Matius. Di dalam daftar Lukas namanya Matius. Tapi di Injil Matius yang Matius tulis sendiri, dia tidak hanya bilang Matius. Dia ada tambahan, apa? Matius pemungut cukai. Saudara, pemungut cukai itu orang paling dibenci masyarakat. Ingatlah itu orang Farisi berdoa, Tuhan, aku berpuasa 3 kali, aku tidak merampok, aku tidak membunuh, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Nah, itu pemungut cukai itu orang dibenci. Jelek itu. Tapi waktu Markus mencatat nama murid-murid, dia bilang Matius. Lukas mencatat, dia bilang Matius. Tapi sampai Matius menulis sendiri, dia bilang Matius, tidak titik. Matius pemungut cukai. Saudara, seandainya saya Matius, mungkin minimal kalau mau pakai pemungut cukai, saya bilang Matius mantan pemungut cukai. Tapi dia nggak taruh mantan. Dia tetap taruh pemungut cukai. Kenapa? Kenapa waktu Matius menulis, dia mencantumkan sesuatu yang jelek di balik namanya. Memang dia pemungut cukai, tapi kan mantan. Tapi kenapa dia tidak pakai mantan, tetap pertahankan pemungut cukai? Saya kira itu tanda kerendahan hati. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah jadi orang hebat, dia sadar dia itu dulunya pemungut cukai. Jangan sombong. Ya, orang seringkali lupa daratan. Setelah dia berhasil, sukses, terkenal, lupa. Tapi yang menarik adalah ada fakta lain. Waktu Tuhan Yesus mengirim murid-muridnya dia utus murid-murid dua-dua. Berpasang-pasangan. Sekarang lihat versi Markus. Markus, ya, kalau itu kan Simon Petrus sama Andreas, Filipus sama Bartolomeus, lalu Matius, Thomas. Matius dulu baru Thomas. Dalam versi Lukas, Matius, Thomas. Tapi versi Matius sendiri, apa? Thomas, Matius. Dia balik. Ini Matius, Thomas. Sampai Matius, dia balik. Thomas duluan, baru dia. Rupanya Matius ini tidak mau menonjol. Ya. Kalau Markus dan Lukas menempatkan Matius nomor 1, baru Thomas. Tapi Matius sendiri, dia taruh Thomas nomor 1, baru dia nomor 2. Ini karakter luar biasa. Dia rela menempatkan diri nomor 2. Ada banyak orang sukar ada di tempat nomor 2. Itulah sebabnya kekacauan terjadi banyak. Karena semua mau nomor 1. Termasuk di pelayanan juga. Ada banyak orang mau nomor 1, number 1. Susah orang menempatkan diri nomor 2. Itulah sebabnya pelayanan kacau. Bagi Matius gak peduli siapa lebih dulu. Thomas lebih dulu gak apa-apa. Yang penting pekerjaan Tuhan bisa jalan. Matius punya kerendahan hati yang luar biasa. Saya mau tutup ini dengan satu cerita. Saudara, saya ini berkhotbah sudah dari kelas 2 SMP. Kelas 1 SMA saya sudah berkhotbah. Lalu saya sekolah teologi sudah selesai. S1. Lalu sudah kuliah juga S2. Setelah itu saya sendiri menulis buku sudah sangat banyak. Itu saya menulis buku kira-kira sampai sekarang mungkin 300-400 buku. Tapi beberapa tahun yang lalu kira-kira 200 buku saya sudah nulis. Setelah itu saya jadi pembicara di radio-radio di sana. Bikin acara tanya jawab. Saya juga dosen sekolah teologi. Nah, satu hari ada satu gereja dari Surabaya. Itu mau mission trip ke wilayah NTT, tempat saya sana. Nah, mereka lalu kontak teman mereka yang adalah rekan dosen saya. Kami mau mission trip. Ya, tolong cari tempat. Tapi karena teman mereka itu yang juga teman saya, itu bukan orang NTT, dia nggak tahu tempatnya. Lalu dia minta saya, Pak Esra, ini ada teman-teman saya dari gereja Surabaya mau mission trip. Bolehkah Bapak cari tempat? Oke. Akhirnya saya cari di satu pulau tempat, dapat. Dan sekian lama saya tidak pernah berkomunikasi sama orang gereja Surabaya. Yang berkomunikasi cuma sahabat perantara ini. Saya cuma kenal teman saya. Gereja Surabaya cuma kenal teman saya ini. Tapi saya dan Surabaya tidak berkenalan. Tapi saya bantu. Lalu tibalah saatnya mission trip. Datang saudara, kan harus naik perahu dari Kupang, naik kapal dari Kupang. Jadi
Saya juga santai saja karena ini mau naik kapal. Ngapain pakai celana panjang, saya pakai kaos, celana pendek, sepatu olahraga dan mau naik kapal. Mungkin karena tampang saya tidak meyakinkan. Ada anggota gereja sana yang mungkin lihat saya ini kayak pembantu begitu. Dia bilang, nih tolong bawa tas saya ya. Akhirnya saya terima tas dia, saya bawa. Jalan lagi tiba-tiba orang lain lihat karena saya bawa tas. Dia bilang, ini sekalian dengan akuannya. Maka saya pikul lagi akuan di sini. Sampai sana, titip ya. Lalu titip. Maka saudara bayangkan saya bawa barang-barang mereka banyak tuh, capek sekali. Naik kapal. Tapi saya masih sabar. Sampai di kapal, begitu kapal jalan, mereka mulai buka, makan dan minum. Saya duduk di situ, mereka bagi-bagi makan dan minum. Saya tidak dibagi. Dan saya lihat ini, orang tidak tahu diri ini ya. Begitu turun di pelabuhan yang satu, itu harus transit. Jadi turun di pelabuhan, naik jalan darat. Begitu turun, mereka sudah ada connect dengan gereja di situ. Maka di situ mereka turunkan sejumlah barang. Mereka tolong ya, itu mas-mas itu barangnya turun. Saya ikut juga. Saya ikut juga makan siang. Semua makan. Tidak ada yang tegur saya makan. Sampai pas mau jalan baru pendetanya datang. Mau makan ya? Saya mau. Lalu saya dikasih makan. Setelah itu sampai di sana. Mereka juga nggak tahu saya siapa. Saya juga biarkan saja. Dan sampai di sana kan untuk mandikan susah. Jadi itu mesti ambil air tarik dari sumur. Dan tiap hari pertama mereka perintah saya tarik air dari sumur. Saya tarik juga, kasih, tapi saya sudah dongkol dan saya jengkel. Teman saya yang jadi perantaran, dia nggak bisa bilang pada mereka saya ini siapa. Hari kedua mereka perintah saya lagi untuk ambil air untuk mandi mereka. Memasuki hari ketiga saya nggak tahan. Saya panggil teman ibu. Saya cerita semua detail mulai dari pelabuhan sampai sekarang. Dan ibu, menurut saya teman-teman ibu ini kurang ajar semua. Saya minta ibu tolong kumpul mereka dan kasih tahu saya siapa. Ya. Jelas kasih tahu saya siapa, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Maka diadakanlah pertemuan saat itu. Dan ibu itu berkata, saudara-saudara, perkenalkan ini adalah pendeta Esra Soro. Beliau adalah pendeta di salah satu pendeta di gereja Kota Kupang ini. Beliau sudah bergelar master pendidikan. Dia adalah dosen homiletika, ilmu berkhotbah, dosen hermeneutika, ilmu tafsir, dosen apologetika dan dogmatika di Sekolah Tinggi Teologi Injili. Beliau telah menulis kira-kira 200 buku dan beliau menjadi pembicara. Waktu ibu itu ngomong, saya dalam hati sedang buka telinga dan dengar semua baik-baik saya siapa. Dan habis itu mereka datang minta maaf karena telah memperlakukan saya tidak adil. Tapi setelah itu saya puas. Tapi saya pikir, aduh Tuhan, ternyata rendah hati itu susah ya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya karena belum bisa seperti Tuhan. Karena Tuhan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Melainkan merendahkan diri, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi seorang hamba, taat dan sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu turun lagi. Tapi gara-gara turun itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sayangnya saya masih gagal hari itu. Dan selalu berjuang. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Belajar dari Matius, panggilannya motivasi lurus. Dan sekali ambil keputusan ikut Tuhan, gak pernah balik. Pelayanannya selalu rindu orang lain kenal Tuhan Yesus. Dan karakternya dia orang yang rendah hati. Dan membiarkan orang lain di depan. Filipi 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dari Matius kita belajar punya hati seorang hamba. Mari kita bangkit berdiri.